Kita kembali belajar tentang makna dari perintah Tuhan di dalam hukum yang kelima, yaitu hormatilah ayahmu dan ibumu. Pada pelajaran pertama kita telah belajar bahwa maksudnya adalah memelihara ayah dan ibu. Biaya memelihara dan ibu sedemikian rupa, justru itu adalah perintah Allah. Sebaliknya, memberi persembahan ke bait Allah, kalau dalam konteks kita sekarang ke gereja, justru Yesus mengkategorikan itu sebagai adat istiadat. Nah, pada kesempatan ini kita akan belajar hal yang kedua, bagaimana orang Yahudi pada masa itu memahami makna kata menghormati ayah dan ibu. Kita belajar dari Matius 8 ayat 18 dan 21. Konteks ayat ini memang agak sedikit samar, hanya dikatakan bahwa Yesus melihat orang banyak mengelilinginya, ia menyuruh bertolak ke seberang. Lalu ada orang ahli Taurat meminta untuk mengikut Yesus. Tapi pada ayat 20 Yesus menjawab dia bahwa serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Sepertinya ini kalimat menolak. Tapi ayat 21 ada seorang yang enggak disebut namanya, dan mungkin Yesus justru menyuruh orang ini mengikut dia. Lalu orangnya menjawab, Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku. Di dalam Lukas 9 ayat 57 sampai 62, konteksnya nampaknya lebih jelas. Yaitu dalam ayat 59, lalu ia berkata kepada seorang lain, maksudnya ia di situ Yesus berkata kepada seorang lain, tidak disebutkan namanya, ikutlah aku. Nah, tetapi orang itu berkata, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku. Nah, kalau kita membaca selintas ayat ini, maka kesannya adalah ketika Yesus meminta orang ini mengikut dia, bapaknya sedang meninggal. Maka dia minta izin pulang dulu mengubur bapaknya. Tetapi sebenarnya bukan seperti itu tafsirannya. Tafsiran yang benar adalah pada zaman itu anak sulung, ya terutama anak sulung atau anak laki-laki, bertanggung jawab untuk memelihara ayah dan ibu. Sedemikian rupa tanggung jawabnya sehingga hanya boleh keluar dari rumah, misalnya merantau, jika orang tua telah meninggal. Artinya orang tua dipastikan mendapatkan pemeliharaan kehidupan dari anak-anaknya hingga mereka meninggal. Sedemikianlah orang Yahudi memahami, meyakini implementasi atau cara menghormati ayah dan ibu pada zaman itu. Itu sebabnya di dalam pemahaman teologis Yahudi, hukum kelima ini merupakan satu bagian tak terpisahkan dari hukum pertama, kedua, ketiga, keempat, hingga kelima, difahami sebagai hukum vertikal kepada Allah. Dan hukum ke-6 sampai yang ke-10 difahami sebagai hukum horizontal kepada sesama. Nah, pertanyaannya bagi kita adalah, apakah kita orang Kristen telah menghormati ayah dan ibu sedemikian rupa sehingga kita memastikan kesejahteraan hidup mereka hingga mereka meninggalkan dunia ini? Tapi yang pasti, begitulah ajaran Alkitab. Begitulah Yesus mengajarkan kepada kita. Dan kalau kita melakukannya,
ada jaminan, janji, yaitu panjang umur dan hidup sejahtera. Hidup sejahtera di sini juga termasuk di dalam karir yang sukses. Selamat menghormati ayah dan ibu.